aplikasi sarana prasarana dan alat kesehatan. Ini adalah data persentase keaktifan di puskesmas di Jawa Timur. Kita cari nama puskesmas kita. Kita tandai dulu. Ini belum diupdate ya, masih 80% untuk keaktifan update, dan untuk alat kesehatannya kurang, belum 100% semuanya terupdate. Langkah pertama yang harus kita lakukan, pertama kita buka browser, kemudian masukkan alamat websitenya aplikasi Aspak ya. Aspak, oke. Aplikasi sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Kita masuk sign in. Ini kita klik OK. Untuk melihat data tadi, yang data rekapan persentase itu, kita lihat di data kontrol. Kemudian status data Vaskes. Nanti akan muncul lah, ini nilainya ya. Ini nilai keaktifan, tingkat keaktifan update datanya kurang ya. Ini masih 80,95%. Kita kan mau tahu caranya yang cepat bagaimana ya, biar ndak terlalu lama-lama. Untuk cara cepat data yang mau diupdate itu di data apa sih untuk sarana ini? Caranya diklik input data, kemudian tarik ke bawah, pilih yang unduh data, kemudian pilih data sarana, karena tadi sarananya yang belum 100%. Otomatis akan terdownload data sarana, kemudian kita buka. Ini prosesnya seperti saat kita update data Alkes yang harus diupdate gitu ya. Jadi nanti kita buat filter dulu ya. Nah, ini kita blok ya. Kemudian yang dipilih ini di filter ya. Di filter ini di beranda. Oke, kemudian urutan dan filter. Salah ini. Urutan dan filter, kita pilih yang ini loh, filter. Kempecet. Salah. Yang filter. Lah, betul ini. Oke, sudah muncul tanda-tanda panah ini. Di kolom ada ini kita pilih kosong atau blank. Nah, nanti kolom yang warna putih berarti itu kolom yang harus diupdate di aplikasi Aspak. Lah, seperti ini ya. Ini ada 3 yang harus diupdate ya, seperti ini ya. Berarti ini updatean terbaru di Aspak ya. Dari kaca laring, handle kaca laring ini untuk ruang infeksius. Untuk cara mengupdate-nya berarti data alat kesehatan. Input data alat kesehatan, kemudian dicari nama ruangannya tadi ya. Nah, seperti ini. Langsung kita cari yang updating terbaru. Wah, ini ya. Jadi standarnya 1, jumlahnya 0. Nanti di update. Nah, cara mengupdate-nya seperti ini ya. Ada 3 item. Kembali ke Aspak. Terus updatean terbaru itu biasanya di bagian bawah seperti ini ya. Ini handle kaca laring, klem kaca, dan kaca laring. Ini memang kalau ruangannya tidak ada, langsung saja dipilih tidak tersedia untuk alat tersebut. Begitu juga untuk lainnya. Kalau memang tersedia, diisi saja tidak tersedia.
masa datanya barangnya ndak ada mau diisi tersedia kan, ini juga ndak bisa ya. Kalau tidak bisa menyimpan berarti tampilannya itu terlalu besar, tampilan website. Bisa di plus dan minuskan untuk memperkecil dan memperbesar tampilan website Aspak ini. Analisa data. Untuk persentase naiknya data itu tidak bisa langsung otomatis naik langsung 100% setelah kita update, jadi ada jeda waktu tunggu. Kita update yang lainnya dulu ya. Ruangan fisioterapi. Nah, di ruangan fisioterapi ini kan memang belum ada ruangannya ya. Kalau ada ruangannya nanti akan muncul standar alat kesehatannya seperti tadi ya. Banyak ini. Kemudian ruangan kesehatan tradisional. Ini kan memang belum ada. Jadi kita update ruang pelayanannya dulu. Ini kita scroll ke atas, mulai dari atas dulu ya. Ruangan fisioterapi. Jadi kita update dulu ketersediaan ruangan ini. Caranya input data, kemudian data sarana. Oke, kemudian pilih tanda plus. Tanda plus ini kalau mau buka ruangan ya. Kemudian ruang pelayanan. Dicari ruang fisioterapi. Untuk memudahkannya itu langsung bisa pakai CTRL-F, artinya find ya. Kemudian diketikkan fisioterapi gitu. Itu bisa ya. Di sini kalau ini diminimize dulu supaya bisa menyimpan. Diklik. Kemudian untuk ruang fisioterapinya ini diberikan tanda checklist dengan cara diklik seperti ini. Oke. Kemudian di scroll ke bawah. Kemudian tambah data. Otomatis data ruangan fisioterapi tadi akan masuk ya. Akan masuk di data sarana. Apakah kita langsung bisa menginputkan alat-alatnya di data alat kesehatan? Jawabannya tidak bisa. Jadi ruangan fisioterapi tadi yang kita sudah tambahkan datanya itu kita lengkapi dulu. Dari mulai tahun berdirinya ruangan, kemudian kondisinya baik atau tidak atau rusak. Kita cari di sini tidak akan ada. Jadi yang kita setelah kita buka ruangan, nah ini fisioterapi ini. Mohon mengaktifkan sarana ruang pelayanan, ruang fisioterapi pada data sarana. Jawabannya betul ya, tidak bisa, harus diaktifkan dulu. Kemudian kita kembali lagi ke ruang fisioterapi ini ya. Bagaimana kalau ruangannya itu tidak tersedia ya? Memang tidak ada, berarti ini klik tambah data sarana. Ini jika ruangannya tersedia ya. Jika ruangannya tersedia diisi memang tersedia. Tapi kalau tidak tersedia ya diisi tidak tersedia. Jadi kalau ruangannya itu memang jika tidak ada diisi saja tidak tersedia. Untuk update ruangannya tadi ya, tidak ruang fisioterapi saja.
ada ruang pelayanan kesehatan tradisional, ruang tindakan, laboratorium lingkungan, dan ruang cuci linen, serta ruang jaga dokter. Kembali ya di input data, data sarana, scroll ke bawah. Oke, ruangan fisioterapi ya ini ya sama seperti yang harus diupdate tadi di tarikan data Excel. Contohnya ini ruang tindakan. Ruang tindakan itu sama dengan ruang UGD. Berarti bisa di mutual sarana. Kita cari ini ruang gawat darurat, tindakan dan gawat darurat. Kemudian ini sudah di checklist. Kemudian kita kecilkan soalnya data simpannya itu tidak terlihat ya. Seperti ini. Kemudian mutual ruangan. Jadi ruang tindakan itu sama dengan ruang UGD. Data-datanya jadi satu nanti untuk pengaturan mutual ruangan. Selanjutnya untuk ruang yang belum terisi atau yang belum diupdate ini ya. Tandanya itu 000. Kemudian cara untuk mengupdate-nya ini karena tambah data tidak bisa ya. Tidak bisa, jadi memang yang dilakukan tanda titik 3 ini diklik, tambah data sarana, lanjut. Nah ini kalau hijau kan tersedia yo. Kita kan memang tidak punya ruangnya, jadi pilih tanda silang ini, jadi tidak tersedia. Otomatis dari warna hijau akan berubah jadi warna merah, kemudian diklik kirim. Nah, oke. Itu sama dengan kita mengupdate data. Ini juga di ruang pelayanan kesehatan tradisional. Ini kan tidak tersedia. Klik silang seperti ini, tidak tersedia, kemudian kirim. Kemudian untuk laboratorium lingkungan, tambah data sarana, klik tidak tersedia, kirim. Lanjut untuk ruang cuci linen, ini memang tidak tersedia ya. Jadi diisi tidak tersedia. Kemudian di menu penunjang ruang jaga dokter atau perawat. Ruang penunjang bawahnya ini ya, penunjang. Nah ini ya penunjang, ruang jaga dokter dan perawat. Ini diklik tanda bawah, titik 3-nya diklik, tambahkan data sarana, terus dipilih X, artinya tidak tersedia. Kemudian, nah ini kan berarti sudah update. Satunya lagi yang paling bawah tadi, ruang pelayanan di posyandu. Untuk ruang pelayanan di posyandu ini, kalau dicari di sini ndak akan ketemu ya, ditulis posyandu gitu ya. Yang keluar itu kit posyandu. Ndak ketemu. Cuma ada kit posyandu. Terus nyarinya untuk mengupdate posyandu ini di mana? Padahal kurang satu ruangan yang harus diupdate ya. Sudah naik 97,62%, kurang ruang posyandu saja yang belum diupdate. Kita cari ruang posyandunya. Untuk data alat kesehatannya tadi sudah 100% ya update-nya ya, sudah. Kemudian pertanyaan yang muncul kan bagaimana cara mencari ruang posyandu ini yang masih di menu input data ya. Kemudian data sarana.
Ini karena yang dipilih adalah puskesmas, maka tidak tidak akan ada data ruangan di posyandu itu. Jadi yang keluar ya kit posyandu. Apabila dicari juga tidak akan ketemu. Di ruang pelayanan juga tidak ada, ruang kantor tidak ada, di sini juga tidak ada. Jadi untuk mencari ruang posyandu itu yang diklik bukan di menu puskesmas ya, tapi di menu posyandu. Kita coba cari di menu puskesmas. Ruangan posyandu udah ada di sini. Di Find pun tidak ada ruangan posyandu, tidak ada. Jadi yang kita lakukan, yang diklik itu bukan di menunya puskesmas, tapi di menunya posyandu. Kalau masih di menunya puskesmas seperti ini, dicari pun tidak akan ketemu. Di ruang kantor, di peralatan pelayanan luar gedung juga tidak ada ya ruang posyandu di sini. Ruang pelayanan kesehatan tradisional tidak ada. Jadi caranya ini tidak masuk di data ini ya. Untuk mencari ruang pelayanan posyandu itu yang diklik harus di menu posyandu, tidak di menu puskesmas. Di menu input data, kemudian data sarana, ini tidak ada ya. Memang yang diklik adalah data puskesmas ya. Maka yang harusnya diklik adalah data posyandu. Data posyandu itu ada di bawahnya nomor 3 ini loh. Kan ini puskesmas, jaringan pelayanan puskesmas dan posyandu. Ini diklik posyandu. Di sini kita update ruang pelayanan posyandu. Cara mengupdate-nya klik titik 3, tambah data sarana, kemudian diisi tidak tersedia, kemudian dikirim. Tidak tersedia ruangan ini. Kemudian kita coba analisa data kontrol, status data vaskes. Ini belum 100% ya, masih nunggu ya, ada loadingnya. Ya begitu cara mengupdate tingkat keaktifan updating Aspak.